Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dalam pandangan Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pejabat wali kota Singkawang, Sumastro, mengatakan bahwa kasus 11 tenaga kerja Indonesia asal Singkawang yang bekerja di Myanmar dan mengalami masalah di sana sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Pemkot Singkawang juga akan terus memantau perkembangan kasus tersebut. Sumastro menjelaskan bahwa ia sudah menemui salah satu keluarga korban PMI asal kota Singkawang yang bekerja di Myanmar. Ia menyampaikan bahwa keluarga mereka di Myanmar sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Apakah pemerintah cepat tanggap dalam pembebasan TKI? Mengapa kasus TPPO masih besar? Apakah ini indikasi pemerintah telah gagal menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Sekjen Aliansi Buruh Indonesia, Bung Imam Ghazali. Assalamualaikum Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, Mudah-mudahan para pemirsa juga sehat selalu ya, khususnya amin. para buruh di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bung Imam, nasib 20 tenaga kerja Indonesia yang berada di Myanmar masih terkatung-katung. Bahkan mereka berpotensi untuk dipisahkan dan dipindah ke daerah yang mereka tidak diberitahu. Ada sekitar 20 orang TKI terjebak dan kena tipu dalam jaringan sindikat penipuan di Myanmar. Mereka yang awalnya dijanjikan kerja di Thailand malah dibawa ke Myanmar untuk masuk dalam jaringan penipuan investasi warga asing di sana. Apakah pemerintah memang cepat tanggap dalam pembebasan TKI, Bung Imam? Lalu apa seharusnya langkah cepat yang diambil oleh pemerintah? Silakan, Bung. Iya, eh, kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia, terutama yang di luar negeri ini, kalau berita ini adalah bukan berita yang pertama ya, dan kita juga semua menyadari ini sering kita dengar, gitu ya. Jadi kalau berita sehingga mungkin sebagian orang bahkan kemudian merasa bahwa itu adalah hal yang ya biasa begitu. Bahkan ada yang dengan sinis mengatakan yaitu risiko kerja di luar negeri begitu. Padahal kita memandangnya tidak bisa demikian ya. Semakin banyaknya kasus, kemudian itu bukan berarti kemudian kita menjadi semakin apatis. Justru ini menjadi semangat besar dan tanda tanyaan besar pada kita. Jadi apa yang sudah kita lakukan saat ini? Jadi kalaupun kemudian yang disampaikan oleh pemenang itu adalah sesuatu yang normatif ya. Memang kalau ada masalah, pasti pemerintah dan pihak terkait selama ini akan sedang menangani. Ya, terutama di pihak Kementerian Luar Negeri dan juga nanti ada beberapa kaitannya termasuk di Pemda setempat gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah seberapa cepat kalau ada masalah itu kita tangani. Jadi jangan sampai kemudian viral baru ditangani. Atau karena saking banyaknya masalah, ya, sehingga kemudian hanya beberapa saja yang ditangani sehingga, nah ini yang harus kita selesaikan bersama ya. Jadi kecepatan pemerintah itu memang sudah seharusnya dan itu menjadi sebuah kewajiban karena kewajiban dari seorang yang mengurusi warga negara ya demikian. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak boleh kemudian menjadi istilahnya apa ya eh, begitu banyaknya kasus sampai kemudian apatis ya seperti ini seperti dianggap sebagai sesuatu yang biasa ini tidak bisa harus dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa dan harus ditangani dengan cepat dan itulah memang tugasnya pemerintah ya digaji eh, untuk mengurusi rakyat. Nah, ketika rakyat bermasalah seperti ini ya harus segera ditangani. Jadi kecepatan perlu harus segera ditingkatkan ya, terutama sistem informasinya. Jadi jangan sampai viral baru ditangani. Gitu. Begitu Bu Iya, Nana kalau menurut saya. iya.
Jadi nunggu kamera beraksi dulu baru ditangani. Iya, iya, begitu ya. Ya meskipun bisa jadi memang ada beberapa kejadian yang kemudian tidak terekspos dan sudah ditangani. Ya, tapi kalau kita lihat kasus-kasus ini, kita kebanyakan kan membuat sebuah kesimpulan bahwa memang kasus seperti ini tuh banyak. Dan Iya, kenapa kok kemudian sampai besar, baru kemudian nasibnya tragis, baru kemudian bertindak. Ya ini yang harus menjadi apa namanya pemikiran kita bersama ya bagaimana mempercepat pelayanan pemerintah untuk dalam hal ini gitu. iya. Bung Imam, kenapa sih kasus TPPU ini masih besar? Apakah prestasi Indonesia dalam upaya pemberantasan TPPU ini bisa dikatakan buruk, Bung? Iya, saya catat data dari tahun 2017 ya sampai tahun 2022 Oktober kalau nggak salah ya. Itu jumlah kasusnya kurang lebih untuk TPPO ini sekitar 2.356 kasus. Nah, menurut saya ini bukan jumlah yang kecil ya. Dan itu yang terdata. Kita tahu banyak pasti kasus-kasus yang tidak terdata. Ya, yang terdata saja demikian, berarti kita bisa bayangkan pasti juga yang terjadi akan lebih besar daripada ini. Ini menunjukkan bahwa memang masih besar. Ya, harus diakui memang masih besar. Kemudian, apakah prestasi Indonesia dalam pemberantasan TPPU bisa dikatakan buruk? Diserahkan kepada masyarakat ya. Bagaimana masyarakat menilainya? Kalau ada kasus, eh, terutama tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu seberapa masyarakat itu melihatnya tindakan pemerintah atau pemerintah dalam ini cepat atau tidak. Kan gitu. Kemudian ya tadi sampai ada istilah ini harus viral dulu baru di apa namanya harus baru ditangani. Ini kan menunjukkan bahwa masyarakat juga sekarang itu menyadari bahwa cara-cara yang biasa, cara-cara yang prosedural itu tidak cukup. Harus dibikin dengan cara-cara yang luar biasa, terutama diviralkan, diberitakan, baru kemudian ditangani. Nah, ini yang harus kita ini. Mengapa masih besar? Ya banyak kasus. Ya, eh, yang pertama adalah jumlah kasusnya yang besar, kemudian petugas yang menanganinya sedikit, ya, atau petugas yang menangani atau abdi negara ini tidak kompeten, atau memang belum ada sistem yang bisa dengan efektif menangani itu. Nah, dari semua itu yang harus kita abaikan begini, kalau ada masalah kan kita tidak fokus pada bagaimana kita misalkan kasusnya besar, kemudian menambah jumlah petugas yang lebih banyak itu kan bukan demikian. Harusnya kan kasus yang besar itu ke depan ditangani dengan menekan ke depannya supaya kasusnya tidak besar. Nah, oleh karena itu harus digali root cause-nya, akar penyebabnya itu apa, supaya ke depan tidak besar atau semakin meningkat besar. Jadi jangan berpendek kalau kasusnya besar, oh ini karena kita kekurangan tenaga kerja untuk nangani. Nanti Hmm. ditambah tenaga kerja nangani, kasusnya semakin besar nambah lagi. Kan Hmm. tidak bisa demikian, dan harus diamati kenapa kok besar. Apa faktornya menyebabkan TPPU itu menjadi besar. Itu yang mestinya menurut saya harus menjadi konteks kita yang harus menjadi fokus. Ya. Kurang lebih demikian, Bung Nana. Baik, Bung Imam. Dalam ini ya konteks perdagangan orang sesuai definisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, ini jelasnya Fatma, upaya pemerintah masih sangat jauh. Nah, apakah pelindungan pekerja migran Indonesia terhadap TPPO itu masih normatif? Ibaratnya apa? Ibaratnya ayah gitu masih belum belum ngemong gitu. Ya, masih standar-standar aja gitu. Apakah Iya, seperti Bung. itu? Iya, benar. Jadi begini, ini juga kita harus paham. Undang-undangnya sudah ada kan. Itu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 ya. Bahwa di situ disebutkan definisi tentang TPPU itu apa. Ya, yakni tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seseorang ya. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang kendali atas orang tersebut, ya baik dilakukan di dalam negeri, di dalam negara maupun di luar negeri, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Itu definisinya clear tuh di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Sehingga kalau kita simpulkan terjadinya TPPU itu karena setidaknya terpenuhi ketiganya, satu prosesnya, ya tadi ada perkuta, pengangkutan, dan sebagainya begitu ya. Eh, Kalau saya bahkan ini mirip-mirip seperti seperti sebuah proses anu ya, pengelolaan apa ya, pengelolaan sebuah bisnis, apa bisnis atau manufaktur gitu ya, atau anu ya, barang gitu ya. Jadi manusia dianggap sebagai sebuah komoditi itu ya, bagaimana mendapatkan material bahan baku atau dalam hal ini bagaimana ngerebutnya, bagaimana ngirimnya, bagaimana nampungnya, bagaimana kalau pengelolaannya, itu seperti itu unsur proses ya. Ya. Kemudian ada ancaman ya, caranya ya, caranya seperti apa? Ada ancaman, kekerasan dan sebagainya, dan ada eksploitasi ya. Nah, ini sudah clear di situ. Nah, pertanyaan kemudian kasusnya masih besar? Ya besar, karena kalau kita lihat semua kasus memenuhi ini. Nah, pertanyaannya adalah, tadi saya sampaikan kan, kenapa kok besar? Ya besar, tadi saya sampaikan 2.356 kasus. Itu kan besar, itu yang tercatat. Yang tidak tercatat, pasti lebih besar lagi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini menandakan bahwa upaya pemerintah masa sangat jauh? Ya sangat jauh sekali lah. Sangat jauh. Yang tercatat ada demikian, apalagi yang tidak tercatat. Nah, kemudian apakah perlindungan migran terhadap masih masih normatif? Ya, kita harus memperlakukan anu ya, melihat para pekerja ini bukan sebagai komoditi ya, bukan sebagai sebuah barang. Mereka itu bagaimanapun juga manusia. Sehingga penanganannya juga normatif bagaimana seorang manusia. Ya, jangan sampai kemudian ada kasus baru ditangani, harusnya dilakukan pencegahan-pencegahan. Nah, pencegahan-pencegahan inilah yang harusnya menjadi fokus dari pemerintah. Ya, ini yang menjadi, meskipun pemerintah pasti mengklaim sudah melakukan banyak pencegahan, tetapi mungkin belum efektif karena lihat root cause-nya. Ya, khususnya misalkan, maaf ya Mas Anang ya, penyebabnya banyak migran, banyak tenaga kerja keluar negeri itu kan ada beberapa faktor. Yang pertama kebanyakan adalah faktor ekonomi. Ya, karena ekonomi, kebutuhan mencari, akhirnya keluar negeri kerja. Ya, itu faktor desakan ekonomi membuat mereka harus keluar negeri. Nah, kalau itu yang terjadi, harusnya kan kita mencegah dengan cara bagaimana ekonomi di dalam negeri ini dimakmurkan dan dimeratakan. Tidak hanya dimakmurkan, tapi dimeratakan. Ini yang paling penting. Kalau kita mengklaim negara kita kaya, tapi kok banyak tenaga kerja kita, penduduk kita, warga negara kita ke luar negeri, ini kan berarti ada masalah. Apa itu? Kemakmuran tidak merata. Nah, ini tugasnya pemerintah. Jadi tidak boleh dilihat hanya ansih masalah tenaga kerja, tapi ada masalah ini apa? Sistem ekonominya nggak beres. Kemakmuran hanya untuk segelintir orang, kan gitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang kedua adalah pendidikan. Yang banyak bermasalah terjadi lagi itu kebanyakan adalah tenaga kerja yang unskill ya, yang pendidikannya kurang biasanya. Nah, itu biasa karena faktor legalitas, banyak yang tidak tahu prosedur ya, banyak yang mudah ditipu itu karena pendidikannya rendah. Nah, karena pendidikannya rendah? Ya karena kembali berarti masalah TPPU ini tidak boleh ansih hanya soal tenaga kerja, tetapi harus juga faktor bagaimana sistem pendidikan yang dikelola negara ini bisa dikembangkan. Ya orang diberi kesempatan tidak hanya cukup belajar STM, SMK selesai. Kalau itu yang dalam formatnya berarti kan memang penduduk Indonesia ini diformat untuk jadi tenaga kerja unskill, pokoknya lulus SMA, SMK selesai. Kan gitu lah, ini yang jadi masalah ini. Dua itu mungkin diantaranya ya, sehingga yang harus kita soroti, Bung Nanang. Iya, Bung Imam. Apakah masalah perdagangan orang adalah masalah global yang terkait dengan isu-isu lain? Semisal ketenagakerjaan, migrasi, kejahatan lintas batas, kemiskinan global, dan lain-lain. Kalau kita kembali ke konstitusi kita kan ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kan gitu ya. Dan apakah kehadiran negara yang dalam tanda petik lemah hanya akan membahayakan keselamatan pekerja migran Indonesia, Bung? Oh iya, ya, betul itu, ya, betul sekali bahwa
perdagangan orang itu masalah global. Global itu artinya apa? Kait-mengkait antar banyak hal, banyak bidang. Ya, mulai dari ketenaga kerjaan. Ya, nanti bagaimana ketenaga kerjaan itu tadi saya sampaikan kan, ya, tenaga kerja itu mulai dari angkatan kerja, peluang kerja, tingkat pendidikan, kan gitu ya. Nah, skillnya bagaimana? Ya, itu kan betul itu ada masalah ketenaga kerjaan. Sampai juga kesempatan kerja ini penting ya. Kesempatan kerja ini kan juga apa namanya? Bicara tentang lingkup ketenagakerjaan ya. Kemudian migrasi, bagaimana eh, ketika orang itu keluar negeri di apa dipastikan bahwa dia itu nanti terjamin keamanan dan sebagainya. Dan kita tahu ya, jangankan keluar jangankan di luar negeri ya, di dalam negeri aja kalau kita keluar kota atau keluar pulau kan orang juga bicara tentang keamanan, ya, tentang kejahatan. Apalagi di luar negeri ya, di luar negeri yang di mana negara kalau sudah di luar negeri tidak bisa menjangkau seefektif kalau di dalam negeri. Itu artinya apa? Kejahatan lintas batas itu adalah terkait dengan itu dan itu harus diselesaikan juga ya. Dan orang migrasi itu kebanyakan tadi tuntutan ekonomi. Berarti apa? Berarti kemiskinan itu juga terkait. Nah, oleh karena itu masalah perdagangan orang sekali lagi jangan ansih hanya masalah tentang tenaga kerja orang pindah, tapi terkait dengan yang lainnya. Artinya apa? Perlindungan pemerintah itu harus dikuatkan. Ya, dengan apa? Ya tadi, ya sistem ekonominya harus kuat. Ya, kalau sistem ekonominya kuat, tidak pakai kapitalis yang hanya memakmurkan segelintir orang, kan itu katanya kemakmur anu apa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Tapi pertanyaannya orang sekarang bertanya keadilan sosial bagi siapa kan gitu ya. Nah ini kan begitu bagi siapa kan kita tahu itu kan ya sudah jadi rasan-rasan itu ya ya ada yang berani protes, ada yang cukup rasan-rasan kan gitu ya. Sudah tahu itu. Ya, jadi sistem ekonomi, sistem pendidikan juga begitu. Jangan terjadi kemiskinan struktural gara-gara pendidikan. Ya karena bapaknya miskin, karena orang tuanya miskin, tidak bisa menyekolahkan dia, akhirnya dia kemudian sekolahnya tidak bisa tinggi. Ya ketika sekolahnya tidak tinggi, yang terjadi kemudian dia mendapatkan kerjaan tidak berada pada level-level yang tidak tinggi, artinya level rendah. Kalau level rendah berarti bayarannya biasanya rendah. Kalau bayar rendah dia miskin. Ketika dia miskin, akhirnya dia punya anak. Karena dia punya anak dan miskin, akhirnya dia tidak bisa menyekolahkan anak tinggi karena nggak punya biaya. Akhirnya anaknya menjadi tidak punya kesempatan menduduki jabatan-jabatan ini karena faktor pendidikan. Begitu seterusnya kan jadi kemiskinan struktural, saya katakan ya. Karena apa? Karena pendidikannya tidak dijamin. Ya, belum lagi kesehatan gitu. Sudah miskin, sakit gitu kan ya. Orang tidak bisa ini apa namanya. Nah, itu menurut saya menurut dari pemerintah harus hadir. Ya, tidak hanya bicara soal ketenagakerjaan ini loh, sistem ekonominya hadir nih supaya makmur. Ini loh, sistem pendidikannya hadir supaya rakyatnya cerdas-cerdas sehingga nanti kalaupun bekerja, bahkan bekerja di luar negeri pun skillnya juga luar biasa. Jadi uang pendidikan jangan dikorupsi, uang pendidikan jangan untuk buat bancaan pemilu ataupun apa begitu. Pendidikan itu ya penting itu karena untuk masa depan kita bersama ini bangsa ini ya betul. Ya, terakhir Bung. Apakah banyaknya pekerja migran ini merupakan indikasi pemerintah gagal menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri? Ya, kalau dalam negeri ada ngapain keluar kan gitu ya. Oh iya, Lantas, lantas apa solusinya kira-kira Bu? itu saya sampaikan di depan tadi, faktor orang migrasi itu karena ya kebutuhan ekonomi. Ketika kebutuhan ekonomi dia kemudian ingin mendapatkan kesempatan untuk kebutuhan. Nah, kalau kesempatannya tidak ada, dia pasti akan cari kesempatan. Nah, kalau di dalam negeri tidak ada, di luar negeri ada, ya dia pasti akan mencoba untuk mempertaruhkan kesempatan itu di luar negeri. Dan yang terjadi itu tadi, terjadilah kemudian kerja di luar negeri dan kemudian terjadilah banyak kasus-kasus karena di luar negeri juga kan bagaimanapun di sana juga akan banyak masalah dan sebagainya begitu ya. Nah itu. Jadi betul banyaknya migrasi itu menunjukkan bahwa kita gagal menciptakan lapangan kerja. Ya, gagal. Nah, yang terjadi malah saya kadang-kadang prihatin. Malah banyaknya tenaga kerja ke luar negeri itu dianggap sebagai sebuah pahlawan, katanya pahlawan devisa
negara. Ya saya mengakui iya pahlawan devisa negara memang dari sana gitu. Tapi pahlawan yang seperti apa? Harusnya pahlawan itu ketika antara yang didapatkan dengan pengorbanan atau risiko pengorbanannya itu harusnya lebih besar yang didapatkan. Kan begitu ya, Mbak Dede? Artinya Ya, kalau tenaga kerja kita itu di luar negeri itu skill semua, pasti kan bayarannya gede-gede. Kan gitu. Kalau bayaran gede-gede berarti yang masuk ke negeri ini kan pasti lebih gede lagi. Ya, bukan yang sekarang ya, mohon maaf ya. Kita tidak menyalahkan saudara-saudara kita yang harus kerja di luar negeri. Tapi jujur saja kalau ditanya oleh mereka, kerja di luar negeri sama di dalam negeri enak mana? Pingin mana? Mereka pasti jawabannya enak di dalam negeri kalau hasilnya sama dengan di luar negeri, Mas. Gitu. Ya kan begitu pasti ya. Ya kan ya, gitu. Bagaimanapun mereka ingin gitu. Nah, kenapa kok di dalam negeri itu tidak ada? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Berarti gagal, apalagi kita dengar nih akhir-akhir ini. Justru tenaga kerja asing menyerbu negeri ini. Ya kan kita tahu itu di Sulawesi kemarin kasusnya itu kan. Banyak itu ya, sampai terjadi itu kan. Aneh itu. Ya, kita itu sudah sedikit orang pada luar negeri, yang dari luar negeri datang ke tempat kita gitu kan. Kok bisa mereka datang? Ternyata mereka membonceng. Salah satu modusnya membonceng proyek yang berasal dari negara mereka kerjasama dengan kita. Kemudian di situ ada MOU, ada sebuah peraturan bahwa tenaga kerjanya juga berasal dari mereka dengan alasan efektif dan efisien, kan gitu ya, daripada ngerekrut dari luar. Nah, itu sehingga akhirnya tenaga kerjanya dari mereka supaya proyeknya cepat selesai, efektif dan efisien. Alasannya begitu. Nah, ini kan lucu ya, akhirnya sopir juga dari luar negeri. Kan gitu, supir truk dari luar negeri, tukang yes. las dari luar negeri. Jualan cilok dari luar negeri. Lah iya gitu kan ya. Ini yang menjadi masalah. Makanya lalu apa solusinya terakhir itu nanti ya? Lalu apa solusinya? Ya tidak lain. Ya, kita harus kemudian melihat bahwa permasalahan ini muncul karena ada tadi eksploitasi, dan eksploitasi itu muncul karena orang itu berpikir bahwa manusia itu sebagai sebuah komoditi. Ya, sebuah komoditi. Nah, diperlakukan seperti barang begitu, yang unsur manusia tidak ada. Nah, itu hanya terjadi ketika memang cara berpikirnya cara berpikir kapitalis. Apa itu kapitalis? Yakni mereka yang menjadikan modal sebagai sebuah pedoman utama. Ya, yang mereka ingin mendapatkan harta sebanyak-banyak sehingga yang kuat adalah modal. Nah, para kapitalis ini yang kemudian menguasai, ya, dan itu kemudian menjadikan bencana kemanusiaan termasuk yang terjadi pada saudara-saudara kita yang mungkin bekerja di luar negeri. Nah, apa solusinya? Saya tawarkan kepada para pemirsa sekalian, ya, marilah, apa kita tidak bosan dengan sistem yang ada sekarang itu, ya. Nah, apa tidak sebaiknya kita segera merenung untuk kembali bahwa harusnya manusia dipandang sebagai sebuah manusia, ya, bagaimana ditempatkan sebagai manusia. Dan itu hanya tercipta jika ada tuntunan agama. Karena agama yang hanya bisa menempatkan manusia statusnya sebagai manusia. Dengan kata lain, ya maka karena mayoritas negeri kita itu Muslim dan kita yakin bahwa Islam menjadi ada sebuah agama yang benar, maka saya tawarkan, marilah kemudian kita mencoba menjadikan Islam sebagai alternatif. Ya, diberilah kesempatan untuk mengatur begitu ya. Insya Allah saya yakin ya, negeri ini akan menjadi semakin makmur, dan kemudian permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan insya Allah menjadi semakin berkurang bahkan hilang. Itu saja mungkin Mas Tanak. Ya, baik. Semoga ini didengar oleh para penguasa negeri ini sehingga mereka akan berhenti ngirim tenaga kerja ke luar negeri, ya, dan lebih memaksimalkan para pekerja itu untuk bekerja di dalam negeri. Kan lucu ya, yang Indonesia keluar sementara yang asing ke dalam negeri. Kenapa enggak dikasih yang dalam negeri aja kerjaannya? Baik, pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Imam Al-Ghazali. Semoga membawa manfaat yang luar biasa buat kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Saya Nang undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.